Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min mafad. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Triani Adelina, SPTMP selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Yusmar Mahmud, SP MSI selaku Pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Taufik Arminuddin selaku Pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Syukriya Ihsanza selaku Penguji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosmaina SP MSI selaku Penguji 2. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasa. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, adapun judul seminar skripsi saya pada hari ini yaitu uji antagonis Trichoderma herzianum terhadap penyakit bercak daun kelapa sawit secara in vitro. Latar belakang, tanaman kelapa sawit Elais guinness Jack merupakan tanaman primadona yang memiliki prospek cukup cerah terhadap pembangunan perkebunan nasional menurut Lalang DKK 2016. Luas area perkebunan kelapa sawit di Riau mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 mencapai 2.430 hektar dengan produksi kelapa sawit mencapai 8.506.646 ton, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2.493 hektar dengan produksi kelapa sawit mengalami peningkatan hingga mencapai 8.721.148 ton menurut Badan Pusat Statistik 2017. Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh buruk bagi ekosistem perkebunan. Salah satunya, banyaknya serangan patogen yang menyebabkan produktivitas perkebunan menurun menurut Avandi DKK 2017. Salah satu patogen yang menyerang sistem perkebunan kelapa sawit di Riau yaitu Coolflaria dan Cercospora, yang mana menurut Salahuddin 2012 intensitas serangan dari Coolflaria itu mencapai 38%. Hal ini juga diperkuat oleh Yolanda 2010 yang menyatakan bahwa intensitas serangan dari patogen Coolflaria itu mencapai 26,3% dan Cercospora mencapai 24,3%. Penggunaan fungisida sintetik justru tidak memberikan hasil yang signifikan, bahkan memberikan dampak yang negatif serta resisten terhadap patogen serta pencemaran terhadap lingkungan menurut Apriani DKK 2014. Salah satu alternatif yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan agensi hayati berupa Trichoderma herzianum, yang mana Trichoderma ini merupakan fungi antagonis yang dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan dari patogen, yang mana Trichoderma herzianum ini mempunyai mekanisme yaitu spesifik target, kompetisi ruang, serta parasitisme menurut Purwandria 2016. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan daya hambat dari Trichoderma herzianum terhadap penyakit bercak daun Coolflaria dan Cercospora pada tanaman kelapa sawit secara in vitro. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait daya hambat Trichoderma herzianum terhadap penyakit bercak daun kelapa sawit secara in vitro. Hipotesis penelitian diduga isolat Trichoderma herzianum memiliki kemampuan antagonis yang tinggi dalam menghambat pertumbuhan penyakit bercak daun tanaman kelapa sawit secara in vitro. Materi dan metode, waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada Agustus sampai dengan September 2019, tepatnya yaitu di Laboratorium Patologi, Entomologi, Mikrobiologi, dan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alat dan bahan, alat yang digunakan yaitu pisau, sarung tangan plastik, cawan petri, tabung reaksi, Ellen Meyer, mikroskop binokuler, gelas piala, gelas ukur, pemotong PDA, batang pengadu, jarum OCR, pincet, autoklav lambda, airflow kabinet,
kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, lampu bancai, inkubator, lemari pendingin, botol semprot plastik, kompor gas, shaker, kamera, dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu isolat trichoderma, isolat pulvularia, isolat Cercospora, media PDA, dan Aquadis. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan metode interpretasi data dalam bentuk deskriptif. Pelaksanaan penelitian pertama yaitu pengambilan sampel, pembuatan media PDA, sterilisasi alat, peremajaan Trichoderma hertzianum, peremajaan Pulvularia dan Cercospora. Selanjutnya itu penanaman. Parameter pengamatan yaitu pertama parameter karakteristik makroskopis, yang kedua karakteristik mikroskopis, yang ketiga diameter koloni dan kecepatan tumbuh Trichoderma hertzianum, Pulvularia dan Cercospora di PDA. Selanjutnya uji daya hambat Trichoderma hertzianum terhadap patogen Pulvularia dan Cercospora. Hasil pembahasan yang pertama itu karakteristik makroskopis dan mikroskopis dari Pulvularia. Secara makroskopis, Pulvularia memiliki warna miselium berwarna coklat kehitaman itu pada 7 hari setelah inkubasi dengan arah pertumbuhannya ke samping, bentuk miseliumnya blue dan agak kasar. Dan secara mikroskopis, percabangan hifanya itu hifa bercabang dan bersekat, warna hifa berwarna coklat, conidiofa bercabang dan berwarna coklat, conidia berbentuk agak lonjong dan agak berlekuk berwarna gelap, serta terdiri dari 3 set. Ini juga diperkuat oleh Street 1972 yang menyatakan bahwa fungi Pulvularia ini mempunyai conidiofa bercabang, conidia berwarna gelap, dan sel-sel ujungnya agak jernih. Conidia besar 3-5 serta mempunyai ciri khas melengkung dan sel-sel tengahnya membesar. Selanjutnya itu karakteristik mikroskopis dan makroskopis dari Cercospora. Pada tabel 4.2 itu secara makroskopis Cercospora memiliki warna miselium putih kusam yaitu pada 7 hari setelah inkubasi dengan arah pertumbuhannya ke samping, bentuk miseliumnya kasar, serta hasil pengamatan secara mikroskopisnya yaitu percabangan hifanya hifa bercabang, tidak lurus dan bersekat. Warna hifa itu berwarna hialin, conidiofa bercabang dan berwarna agak gelap, serta memiliki conidia berbentuk panjang dan bersel serta berwarna hialin. Selanjutnya yaitu karakteristik makroskopis dan mikroskopis dari Trichoderma hertzianum, yang mana secara makroskopis yaitu memiliki warna miselium putih kehijauan pada 7 hari setelah inkubasi dengan arah pertumbuhannya ke samping, bentuk miseliumnya seperti benang, dan memiliki karakteristik mikroskopis warna miselium berwarna hialin dengan conidiofa bercabang serta berwarna agak gelap, conidia berbentuk bulat atau semi bulat seperti pialit. Selanjutnya yaitu parameter diameter koloni dan kecepatan tumbuh isolat Trichoderma hertzianum dan Pulvularia serta Cercospora di media PDA. Pada tabel 4.4, pada perlakuan Trichoderma hertzianum memiliki kecepatan pertumbuhan 5,63 cm per hari dengan diameter koloni 2,43. Pada perlakuan Pulvularia itu memiliki kecepatan pertumbuhan 3,3 cm per hari dengan diameter 2,33, serta pada perlakuan Cercospora kecepatan pertumbuhannya itu per hari 1,29 dengan diameter koloni 0,9. Hal ini juga diperkuat oleh Barnett dan Hunter 1972 yang menyatakan perbedaan koloni dan kecepatan pertumbuhan ini juga dapat terjadi karena adanya perbedaan genetik serta karakteristik dari masing-masing genusnya, yang mana genus dari Trichoderma hertzianum ini mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan patogen. Selanjutnya yaitu pada parameter uji daya hambat Trichoderma hertzianum terhadap Pulvularia dan Cercospora, yang mana pada perlakuan Trichoderma dan Pulvularia memiliki daya hambat 36,66%, sedangkan pada perlakuan Trichoderma hertzianum terhadap Cercospora memiliki daya hambat 62,5%. Menurut Octariana 2011 mengatakan bahwa pertumbuhan Trichoderma ini mengalami peningkatan karena adanya kompetisi antara agen hayati dan patogen yang menyebabkan patogen tidak memiliki tempat hidup sehingga pertumbuhannya terhambat. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa daya hambat cendawan Trichoderma hertzianum terhadap patogen penyebab penyakit bercak daun itu pada Cercospora itu sebesar 62,5%,
dan kulfularia sebesar 36,66% secara in vitro. Saran, perlu dilakukannya uji lanjut secara in vivo, yaitu untuk mengetahui konsistensi dari Trichoderma hazanum terhadap kulfularia dan Cercospora pada tanaman kelapa sawit, khususnya pada pembibitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.